Sebuah jabatan bisa saja berakhir, namun makna hidup tidak akan pernah benar-benar selesai. Inilah babak baru bagi Ridwan Tasa dalam perjalanan menemukan arti dirinya. Bersama saya Erwin Syah, mari kita simak kisah lengkapnya dalam Lebih Dekat. Menggali cerita, merangkai harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1990 saya alhamdulillah selesai di IKIP Makassar, IKIP Ujung Pandang pada saat ini sekarang jadi UNM. Kemudian saat itu di Makassar sebelumnya waktu masih mahasiswa masih sangat banyak aktivitas demo, karena saya juga waktu itu adalah aktivis, jadi masuk di berbagai organisasi, yaitu Pelajar Islam Indonesia, kemudian HMI, masuk juga jadi instruktur di IMM dan di PMI, jadi gabung-gabung antara Muhammadiyah dengan NU. Kemudian karena masuk di dalam aktivis ini, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang pada saat itu kebetulan sebagai ketua senat, sehingga membawa saya untuk banyak melakukan koreksi terhadap keberadaan pemerintah pada saat itu. Sehingga kita banyak berkecimpung di aksi-aksi, dan sampai terakhir adalah aksi Arswendo. Itu saya ingat betul aksi Arswendo yang terakhir. Ya, banyak aksi sebelumnya, dan itu yang menyebabkan saya ini berangkat meninggalkan kampung lalu ke Kalimantan. Karena ada isu pada saat itu bahwa orang yang di blacklist, yang dianggap subversif pada saat itu, karena kegiatan aksi-aksi itu agak sulit untuk jadi pegawai di wilayah Sulawesi. Jadi saya mendapatlah informasi bahwa untuk bisa mengabdi lebih baik itu keluar Sulawesi. Dan kebetulan Pak Rektor saya pada saat itu, Profesor Dr. Samsum Mapa, beliau menghubungi rektor di sini. Kemudian saya dipersilakan untuk datang. Saya berangkatlah pada saat itu ke sini tanpa memberitahu orang tua juga. Ya, jadi berangkat saja sebagai orang yang sedang mencari jati diri untuk kemapanan dari sisi pekerjaan, ya, karena sudah selesai. Nah, terus sampai di sini ternyata tidak bisa saya masuk di Umul karena jurusan saya tidak ada. Saya jurusan geografi. Sementara di Umul tidak ada jurusan geografi pada saat itu. Jadi saya mengajar di IKIP Samarinda, di IKIP Kalimantan, di IKIP PGRI. Kemudian sambil bekerja, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekerja di Pasar Sigiri, menjual ikan, kemudian ya melakukan berbagai kegiatan di situ. Kadang-kadang dikejar-kejar juga oleh petugas gitu. Nah, ini menarik karena pada suatu waktu saya jadi kepala dinas pasar. Nah, setelah itu ada penerimaan pegawai jadi guru di tahun 1994. Saya mendaftarlah jadi guru dan alhamdulillah diterima dan ditempatkan di SMA 3. Nah, di SMA 3 saya mengajar kurang lebih 6 tahun. Kemudian saya diangkat jadi kepala sekolah itu di SMP 17 di Sembutan. Kemudian dari situ kurang lebih 9 bulan jadi kepala sekolah. Kebetulan ada kasus di Pemkot
humasnya harus diganti, kabak humas, karena ada kasus. Akhirnya mungkin Pak Wali melihat ini anak sering demo, sering akhirnya diangkatlah, siapa tahu bisa menjadi corong pemerintah kota untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Maka saya dilantiklah jadi kabak humas. Secara memang mungkin barusan kali itu ada non eselon, tiba-tiba jadi eselon 3. Nah, tapi karena waktu itu Pak Amin menganggap bahwa ini tidak masalah dan sudah dikonsultasikan, akhirnya jadilah eselon 3. Nah, mulailah di situ karir berjalan dari kabak humas menjadi kepala kantor pasar, kemudian berubah jadi dinas pasar, lalu ke Kesbang, lalu ke asisten, ke dinas sosial, kembali lagi ke asisten. Jadi saya paling lama menjabat itu di asisten selama 12 tahun, di asisten sampai saya pensiun. Ya, sebenarnya yang hilang itu rutinitas saja sebenarnya. Kalau dari sisi kekuasaan saya kira enggak, karena saya mencoba memaknai jabatan itu tidak dalam bentuk berkuasa ya. Alhamdulillah sejak saya di pemerintah kota, sejak saya memimpin instansi, saya punya kebiasaan bersama dengan para staf. Jadi makan bersama staf, kemudian dan alhamdulillah selama saya di beberapa instansi, rasa-rasanya saya tidak menemukan bahwa ada satu orang pun yang saya benci, tidak ada orang yang saya yang mungkin ada yang tidak senang dengan saya tapi saya tidak tahu. Tapi setahu saya tidak ada orang yang saya benci dan saya selalu bergaul bersama dengan teman-teman. Jadi sejak saya pensiun, saya masih kalau misalnya ke dinas pasar, ya saya masih diajak makan dengan teman-teman. Kemudian ke dinas sosial masih sama-sama di situ bergaul. Jadi ada sepertinya tidak ada hal-hal yang terlalu prinsip yang hilang ya. Saya kalau misalnya agak sunyi di rumah, ya saya ke dinas sosial, ketemu dengan para teman-teman yang mengurus tentang orang-orang yang terlantar, ODGJ dan sebagainya, itu berdiskusi lumayan lah, jadi enak juga. Dan sampai hari ini saya masih sering makan bersama dengan TKSK yang memang tenaga yang direkrut khusus untuk menangani orang-orang terlantar dan ODGJ, orang-orang gila. Itu sering saya panggil dan kita makan sama-sama. Yang mungkin memang terasa adalah rutinitas, karena biasanya kalau kita bangun pagi itu selesai itu langsung kita lihat jam, sebentar lagi apel, sebentar lagi kita harus masuk dan jadwal sudah tersusun untuk kegiatan dari jam ke jam begitu sampai nanti pulang, itu sudah ada jadwalnya dan itu sudah disusun oleh ajudan. Tapi kalau ini sudah pensiun, enggak ada. Jadi karena kebiasaan kita memang sudah
bangun malam, sudah selesai salat subuh, kalau biasanya dulu itu selesai subuh olahraga sedikit, persiapan ke kantor. Ini selesai salat subuh, masuk dalih ke rumah, ya biasanya mengaji-ngaji apa dan sebagainya. Karena istri belum pensiun, dia pergi ke kantor, ya kita melanjutkan nonton TV atau apakah, atau banyak kegiatan-kegiatan sambil melakukan kegiatan-kegiatan organisasi. Dan setelah saya pensiun, alhamdulillah saya membentuk majelis di rumah, dan majelis inilah yang banyak menyita waktu saya, karena majelis ini bisa kita laksanakan sampai 2 kali sebulan, macam-macam caranya, tapi yang rutin itu sekali dengan penceramah yang sama untuk kajian kitab. Gitu. Sebelum saya pensiun tadi itu memang saya berpikir jangan sampai kita power centrum ini, karena yang tadinya aktif kemudian tiba-tiba saya kira enggak. Setelah itu saya buat majelis ini, dan alhamdulillah itu kegiatannya cukup banyak. Kemudian membangun silaturahim dengan banyak teman, banyak kawan, dan termasuk di dalamnya adalah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya di organisasi, lalu tetap ada hubungan dengan pemerintah kota, karena ada beberapa jabatan yang saya masih pegang di pemerintah kota. Misalnya sebelumnya saya ketua masjid di pemerintah kota, sampai hari ini ya masih di sana. Jadi setiap kegiatan sholat 5 waktu itu saya usahakan untuk bisa di sana. Jadi imam, kemudian Jumat jadi khatib, masih aktif di situ. Nah terus jadi saya masih sangat sering ke balai kota, masih sangat sering. Ya hampir tiap hari ke sana. Karena musala itu berfungsi kalau pegawai banyak ada, dan karena saya ketua di sana, maka saya benahilah masjid itu. Ya, lebih intens sebenarnya ya. Kalau kita ini kan yang kita gunakan ini kan 24 jam ya, sehari semalam kita gunakan. Nah kalau waktu aktif itu hampir 90% kan di kantor. Kita berada hanya waktu istirahat dari jam 7 sampai jam 4, kadang-kadang sampai jam 10 malam itu di kantor. Ya, tapi ini kan tidak lagi ke kantor, palingan saya ke kantor kalau waktu-waktu salat saja. Nah sehingga selebihnya itu banyak di rumah, sehingga banyaklah bersama dengan anak-anak, dan kebetulan dengan ada cucu ya sudah banyak bersama dengan mereka untuk menghibur diri dan sekaligus mungkin memaksimalkan dan membayar semua kekurangan yang dulu yang jarang mendapat perhatian anak-anak kita ini, yang sekarang alhamdulillah bisa kita lakukan dengan banyak hal. Karena memanage organisasi itu tidak sama dengan kerja. Organisasi itu bisa lewat HP, lewat apa. Di samping kegiatan saya yang pokok sebenarnya, tapi tidak menyita waktu, itu mengajar. Jadi mengajar itu saya mengajar di UINSI, di Pascasarjana, kemudian mengajar juga di UNTAD, di berbagai lembaga-lembaga pendidikan. Ya saya mau ngambil beberapa mata kuliah, tapi itu kan selesai mengajar pulang, dan lebih banyak mengajar online. Jadi tidak terlalu menyita waktu mengajar itu. Cuma memang perlu untuk saya lanjutkan ini mengajar, karena itulah yang sesungguhnya mengasah pikiran agar kita terus berpikir, ada keinginan untuk mengembangkan ilmu, ada keinginan untuk mengasah diri, ya karena terdorong kita untuk membuka referensi-referensi yang ada sesuai dengan
mata kuliah yang kita embang. Jadi mengajar itu saya usahakan untuk saya tidak tinggalkan, karena itu sangat membantu kita untuk selalu berpikir dan selalu belajar. Karena perbedaan-perbedaan yang terjadi di masa-masa lalu dengan yang ada sekarang, ilmu pasti berkembang. Jadi yang pertama adalah nilai-nilai silaturahim. Jadi walaupun saya tidak lagi menjabat di kantor, tapi silaturahim saya dengan para staf yang pernah saya pimpin tetap terjaga, alhamdulillah sampai hari ini. Kalau saya tidak datang ke sana, biasanya mereka datang ke sini untuk saling kumpul-kumpul, kemudian ya saling berdiskusi lah di banyak hal. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa solusi dari semua itu adalah bagaimana nilai-nilai spiritual itu kita harus jaga supaya perasaan kita ini tetap terjaga, tidak power syndrome. Kita menganggap bahwa jabatan itu pasti datang dan ada saatnya pergi, sehingga kita tidak merasa bahwa ada sesuatu yang membebani dalam hidup ini yang hilang. Tapi kita selalu menganggap bahwa semua itu adalah sebuah proses hidup, dan pada akhirnya apapun yang kita miliki ini akan hilang. Dan dengan keyakinan itu insya Allah nilai-nilai kejuangan yang selama ini ada tetap ada di dalam diri kita untuk selalu ingin produktif dan selalu ingin agar supaya kita tidak menjadi beban bagi orang-orang lain. Memang sudah berbeda dengan yang dulu ya. Dulu kita melakukan berbagai aktivitas di dunia pendidikan itu tidak menggunakan teknologi yang besar seperti sekarang ini. Tapi sekarang ini kita menggunakan teknologi yang luar biasa, di mana ini juga kita harus menyesuaikan. Karena generasi saya ini adalah generasi yang dulu tidak mengenal komputer. Kemudian setelah itu ada komputer, dan sekarang ini kan era sekarang mungkin sudah sampai pada 5.0 kan. Sudah era yang dimana ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi kunci dari semua aktivitas-aktivitas. Bahkan mungkin penggunaan robot apa dan sebagainya sudah masuk pada dunia kita sekarang ini. Dan itu tidak ada di pelajaran kita dulu kan. Karena itu menjadi tantangan, kita harus belajar dari situ, kita harus tidak boleh pasrah dengan kemajuan teknologi ini. Dan kemajuan teknologi ini sangat mempengaruhi dunia pendidikan saat ini. Dulu kita dipaksa untuk menghafal kali-kali, menghafal banyak hal. Sekarang ini tidak ada lagi istilah seperti itu. Karena semua instan dan semua dapat didapatkan di teknologi. Dengan adanya AI ini, maka ini sangat membantu orang untuk segera menemukan dari soal sampai akhir. Ya, Pak Ridwan, di fase hidup yang dijalani saat ini, apakah Pak Ridwan masih punya target ataupun juga cita-cita harapan
yang ke depan yang kemudian juga ini menjadi motivasi setiap harinya Bapak untuk menjalani hidup saat ini, Pak? Ya, saya kira setiap kita itu tidak pernah berhenti bercita-cita. Kita punya harapan bahwa ke depan pasti harus lebih baik dibanding hari ini. Memang kalau kita lihat dari sisi pencapaian prestasi di pemerintahan kan sudah selesai ya. Tetapi kita tidak boleh berhenti untuk berguna untuk sesama. Iya. Kemudian kita juga sudah tahu nilai-nilai hidup yang membentuk Pak Ridwan Tasa sehingga menjadi sosok saat ini begitu Pak, dengan pengalaman yang luar biasa. Apa yang kemudian Bapak ingin wariskan kepada anak, cucu, kerabat, bahkan juga mungkin komunitas dan juga organisasi begitu Pak? Nilai-nilai hidup apa yang ingin Bapak wariskan? Ya, saya ingin mengatakan bahwa semua peluang hidup yang diberikan oleh Tuhan dari dulu hingga saat ini itu harus bermanfaat terhadap orang, bermanfaat untuk sesama, sehingga kita tidak pernah menghentikan pergerakan-pergerakan. Dan saya mewariskan kepada seluruh anak cucu saya dan mungkin generasi-generasi muda bahwa kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh berhenti bekerja hanya karena usia, hanya karena telah berakhir masa aktif kita di pegawai misalnya, tetapi kita tetap harus berusaha karena berhenti berusaha itu yaitu berarti bahwa sudah mau menghadapi maut. Jadi kita ini tetap berusaha dengan segala kemampuan kita, karena itu kesehatan sangat penting, sehingga itu sekarang ini kita membentuk komunitas namanya KKSD Sehat, supaya kita semua bisa berkumpul dan berolahraga bersama untuk menjaga kebugaran, dan disitulah nanti ide-ide baik, ide-ide bagus kita bisa sampaikan kepada generasi-generasi yang akan datang, karena ya tentu mungkin fungsinya berubah. Tidak lagi kita menjadi yang terdepan melakukan sesuatu, tetapi kita sekarang bagaimana mendorong agar anak-anak kita itu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dalam satu kalimat terakhir mungkin Pak Ridwan, apa yang Bapak ingin sampaikan, seperti apa Bapak dikenang begitu dalam hidup ini? Silakan Pak. Hidup ini adalah cobaan. Cobaan itu adalah menaklukkan masalah. Dan masalah itu pasti ada di dalam hidup ini. Karenanya maka tidak ada kehidupan tanpa masalah. Kita hadir untuk menyelesaikan semua masalah hidup, dan karenanya tidak boleh kita kalah dari masalah. Kita harus sukses, dan kesuksesan itulah yang membuat kita menang untuk bahagia dunia dan bahagia akhirat. Itu saya kira kunci hidup kita, karena tujuan hidup ini adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira pengabdian adalah aktivitas rutinitas kita, apapun bentuknya. Siapapun kita dan apapun kegiatan kita, itu pengabdian adalah konsep dasar di dalam hidup ini. Dan pengabdian itu adalah sama dengan menyelesaikan masalah. Mengabdi berarti menyelesaikan masalah, karena hidup ini adalah masalah. Dan tentu menyelesaikan masalah ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri yang nanti bernilai positif di dalam rangka menentukan apakah kita bahagia di akhirat atau tidak bahagia. Iya, baik. Pak Ridwan Tasa, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga sudah berbagi kisah-kisah dan pengalaman inspiratif bagi kita semua di kali ini. Yang jelas ada banyak hal yang dapat kita ambil begitu dari perjalanan hidup Pak Ridwan Tasa. Sekali lagi terima kasih Pak. Sehat selalu, sukses selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian. Seperti yang disampaikan dan sudah dijalani oleh Pak Ridwan Tasa, bahwa beliau terus produktif menjalankan aktivitas sehari-hari dengan meninggalkan makna yang mendalam bagi keluarga dan juga masyarakat Samarinda dan juga Kalimantan Timur. Hingga di sini perjumpaan kita kali ini dalam Lebih Dekat. Bersama saya Erwin Syah, pemirsa, kita akan bertemu kembali dengan sosok-sosok inspiratif lainnya untuk melihat lebih dekat, menggali cerita, merangkai harmoni. Sampai jumpa.